Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana memang mendung, tetapi bukan berarti kita tidak kemudian beraktivitas, kemudian kita mager begitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang peran gender atau gender role. Namun, marilah sebelum acara kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan bicara tentang gender role atau peran gender. Apa itu peran gender? Peran gender adalah sebuah peran yang kemudian melekat pada jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Hanya saja seringkali peran gender ini masih di dalam konstruksi sosial masyarakat kita melekat pada laki-laki dan perempuan begitu. Ketika kita bicara peran gender, maka peran gender itu mestinya setara antara laki-laki dan perempuan. Artinya setara, sekali lagi harus saya tegaskan, seperti pertemuan sebelumnya, setara bukan berarti selalu semuanya itu adalah sama. Tidak begitu ya. Nanti kita akan ulas begitu pada materi tentang kesetaraan gender secara lebih dalam tentang makna setara di dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita bicara peran gender begitu, peran itu sebenarnya bisa dipertukarkan gitu ya. Kenapa bisa dipertukarkan? Karena peran gender itu adalah bentukan atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat kita. Ada peran yang memang tidak bisa dipertukarkan. Karena apa? Karena peran itu sudah melekat semenjak dia lahir, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sunatullah. Ketika dia lahir sebagai seorang perempuan begitu, maka peran yang melekat pada dirinya adalah hamil, menstruasi begitu ya, menyusui. Itu adalah peran yang melekat pada perempuan yang itu tidak bisa dipertukarkan. Oke, saya akan menyampaikan bahwa di dalam kajian gender ada dua peran yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah peran domestik, yang kedua adalah peran publik. Peran domestik atau domestic role itu peran yang melekat kepada salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan begitu, dan berkaitan dengan aktivitas yang ada di sekitar rumah. Sekali lagi di sekitar rumah, bukan hanya aktivitas yang ada di dapur saja. Apa yang kemudian peran itu melekat kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu, yaitu ketika kita bicara peran domestik maka berkaitan dengan mengurus rumah, mendidik anak, menata pengeluaran rumah tangga. Dan biasanya begitu ya, peran-peran domestik ini melekat pada perempuan utamanya begitu ya, masih banyak gitu peran-peran domestik ini melekat pada perempuan. Nah, contoh misalnya adalah yang sering kita dengar tentang peran domestik ini adalah 3M, yaitu masak, maca, dan mana. Masak itu identik dengan dapur gitu ya, sehingga apa gitu, semua aktivitas yang berkaitan dengan di dapur itu selalu melekat kepada perempuan. Contohnya adalah tadi misalnya mencuci piring, kemudian mencuci pakaian, kemudian menyediakan makan untuk anak-anaknya begitu. Itu contoh aktivitas di dalam rumah yang kemudian itu melekat pada perempuan. Apakah kemudian gitu peran itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki? Mestinya bisa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak kemudian peran domestik tadi idealnya itu tidak kemudian hanya melekat pada perempuan. Dampaknya apa ketika gitu ya seorang perempuan atau laki-laki gitu terkena atau menerima peran gitu domestifikasi berkaitan dengan masak tadi. Misalnya, yang pertama tadi, memasak itu tanggung jawab perempuan. Kemudian mencuci piring tanggung jawab perempuan. Bahkan gitu ya, ketika kebutuhan untuk memasak itu tidak ada,
dan uang juga tidak tersedia, maka siapa yang harus muter otak untuk kemudian makanan itu tetap tersaji? Perempuan lagi, sampai harus berhutang kepada tukang sayur, kepada tetangganya, hanya karena tadi supaya anggota keluarganya bisa tercukupi makannya. Kemudian yang peran domestik kedua adalah masak, kemudian maca. Maca itu dalam bahasa Indonesia adalah berdandan. Perempuan itu kemudian diajarkan bahwa perempuan itu hanya boleh dandan di depan suaminya saja, hanya di dalam rumah gitu. Ketika keluar rumah maka sebaiknya untuk tidak perlu berdandan. Kenapa? Karena nanti kalau keluar rumah berdandan akan menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki, akan menimbulkan fitnah begitu. Nah, akhirnya apa? Ketika perempuan di dalam rumah itu tidak berdandan dan terjadi perselingkuhan, misalnya suaminya melakukan perselingkuhan, maka pasti yang akan kena dampak pertama dari masyarakat adalah, ya sih perempuannya nggak cantik, kamu di rumah nggak pernah dandan. Atau tadi misalnya keluar rumah kemudian kok ya dandan begitu, ketika terjadi pelecehan seksual, maka yang hampir pasti disalahkan pertama kali adalah perempuan. Kamu sih seorang perempuan keluar rumah aja harus pakai lipstik, harus pakai parfum, sehingga ya ketika kamu keluar rumah maka gitu kamu sudah mengumbar hawa nafsu sehingga melahirkan atau mendorong libido laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Apakah iya seperti itu? Jika memang begitu ya, tidak ada kemudian dorongan di laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada perempuan, maka gitu, kalaupun perempuan berpakaian menarik, berpakaian istilahnya cantik begitu, pakai lipstik, pakai parfum, maka tidak akan terjadi pelecehan seksual tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, masak, maca, dan mana. Mana dalam bahasa Indonesia adalah melahirkan. Gitu. Perempuan itu selalu identik dengan melahirkan karena itu memang kodrat. Tetapi dengan adanya stereotip ya, peran domestik melahirkan atau mana ini gitu, ada dampak-dampak yang kurang baik di perempuan. Misalnya yang pertama berkaitan dengan reproduksi. Reproduksi itu proses untuk kemudian memperoleh keturunan, kesehatan yang berkaitan dengan organ seksualnya gitu. Berkaitan dengan reproduksi misalnya sampai hari ini gitu, jarak pengaturan anak itu melalui program KB. Dan siapa? Coba teman-teman bayangkan, siapa yang kemudian punya kewajiban untuk ber-KB? Yaitu perempuan. Alat kontrasepsi hari ini yang untuk laki-laki yang saya tahu baru satu, yaitu kondom. Yang kedua adalah melakukan vasektomi. Tetapi itu ajarannya bisa dilakukan vasektomi jika ada alasan yang kuat gitu ya, secara agama dan kesehatan, sehingga seorang laki-laki melakukan vasektomi. Tapi alat kontrasepsi yang lain itu melekat semua kepada perempuan, entah pil, suntik, kemudian spiral begitu ya, IUD itu melekat pada perempuan. Nah, kontrasepsi ini secara hormonal itu jika dalam jangka panjang mempunyai dampak yang kurang baik bagi kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian selain pengaturan jarak anak itu masih melekat pada perempuan untuk penggunaan alat kontrasepsinya, yang kedua sebaliknya, misalnya ada sebuah keluarga yang menginginkan jumlah anaknya itu banyak, atau gitu ya, sudah punya anak 3 tetapi semua perempuan, semua laki-laki, dan tetap ingin punya anak yang lengkap baik laki-laki maupun perempuan, maka gitu ya, kembali lagi perempuan yang harus hamil. Bahkan sering kita lihat begitu ya, jarak nggak sampai 2 tahun itu sudah punya adik lagi. Ini secara kesehatan reproduksi tentu perempuan mempunyai
dampak yang kurang baik gitu ya ketika kemudian jarak kelahirannya sangat dekat. Kemudian pola asuh pada anak, rata-rata begitu ya, pola asuh anak ini melekat kepada perempuan dengan stereotip positifnya adalah perempuan itu keibuan, pendidikan utamanya itu ada di perempuan dan sebagainya gitu. Selain itu misalnya adalah begitu ya, kemudian ketika mana ini misalnya seorang perempuan yang sudah lulus SMP gitu, dirasa sudah organ reproduksinya siap, kemudian secara budaya itu ngapain anak pendidikan tinggi, wong perempuan juga pada akhirnya hanya akan dapur, sumur, dan kasur, maka kemudian menikahlah seorang anak yang lulus dari SMP tadi atau bahkan dari SD tadi, sehingga terjadi pernikahan di usia dini yang pada dasarnya itu dapat berdampak tidak baik pada kesehatan reproduksi perempuan. Ini berkaitan dengan peran domestik. Kemudian jika kita berbicara tentang peran publik begitu ya, peran publik ya kebalikan dari peran domestik. Peran-peran laki-laki maupun perempuan itu yang ada di luar rumah, yang ada di forum-forum publik begitu, entah bekerja, entah menjadi seorang peneliti, entah berdagang dan sebagainya. Yang biasanya peran-peran publik ini melekat pada laki-laki begitu. Sehingga apa dampaknya ketika peran publik itu melekat pada laki-laki, maka begitu ya. Yang pertama, laki-laki itu harus berpendidikan tinggi karena dia wajib untuk bekerja untuk mencukupi nafkah anak istrinya atau keluarganya. Ketika gitu ya seorang laki-laki atau seorang suami tidak bekerja begitu, maka akan menerima stereotip dari kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah ia seperti itu gitu? Tentu yang lebih tahu gitu ya adalah sebenarnya suami dan istri yang ada di dalam keluarga itu. Jangan-jangan gitu ya, kenapa seorang laki-laki tidak bekerja tetapi yang bekerja istrinya? Karena misalnya ada alasan kesehatan begitu. Kemudian yang kedua, karena suami dan istri ini sudah berbagi peran, bahwa begitu ya ketika istrinya bekerja maka gitu ya suami ini punya peran untuk kemudian mendampingi anak-anaknya di rumah, apalagi di masa pandemi ini untuk melakukan proses kegiatan belajar di rumah misalnya begitu. Maka gitu semestinya tidak semata-mata karena tidak bekerja kemudian ada stereotip tentang laki-laki ini hanya nunut istrinya. Kemudian dampak yang kedua misalnya adalah begitu, ketika kewajiban menafkahi itu ada pada laki-laki, perempuan yang bekerja itu seolah-olah hanya menjadi penambah hasil keluarga. Dampaknya apa? Sebagian besar perempuan yang bekerja misalnya di pabrik-pabrik atau buruh tani itu biayanya atau upahnya itu lebih murah daripada laki-laki. Ya, ini contoh-contoh saja bagaimana dampak peran publik dan peran domestik yang kemudian dikonstruksi secara sosial itu pada begitu ya kelangsungan perjalanan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat maupun di dalam dunia kerjanya. Gitu. Jadi tadi ada dua peran, domestik dan peran publik. Ya, jadi tadi sudah kita bicarakan bahwa ada dua peran gender yaitu domestik dan publik. Gitu. Nah, peran itu ada yang tidak bisa dipertukarkan begitu. Nah, contohnya apa begitu? Contohnya adalah perempuan mengandung dan menyusui itu jelas tidak bisa dipertukarkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat Al-Luqman ayat 14, Quran surat Luqman ayat 14. Di sana menjelaskan bahwa artinya begitu ya, kami perintahkan wahai manusia untuk berbakti kepada ibu bapakmu gitu. Jadi gitu, ingat kita diperintahkan Allah untuk
berbakti kepada ibu dan bapak. Bukan hanya ibu saja, bukan juga hanya bapak saja. Berikutnya kalimatnya adalah ibumu yang mengandungmu dalam keadaan yang semakin lemah serta menyapihmu hingga usia 2 tahun. Dari kalimat yang kedua ini jelas bahwa siapa yang mengandung? Ibu. Siapa yang menyusui? Ibu. Gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada kesetaraan siapa yang harus kita hormati, yaitu ibu dan bapak. Kemudian ada menggambarkan ada peran yang tidak bisa dipertukarkan gitu ya antara seorang laki-laki dan perempuan, yaitu mengandung dan menyusui adalah peran yang tidak bisa dipertukarkan. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah yang melekat kepada setiap umatnya yang perempuan. Oke teman-teman, itu diskusi kita hari ini, begitu ya, materi kita hari ini akan kita lanjutkan di forum e-learning untuk diskusinya berkaitan dengan gitu pergeseran peran gender di era ini gitu. Karena menurut saya gitu ya, peran-peran gender tadi itu hari ini sudah mengalami sedikit atau banyak ada pergeseran. Hanya memang ketika kita bicara di desa atau di kota atau mungkin di komunitas yang masih memegang kuat adat patriarki, pergeserannya mungkin tidak terlalu terlihat. Ya, saya rasa demikian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.